Kalau tahu ilmunya mudah. Nah kalau nggak tahu ilmunya, susah. Makanya dalam hidup ini jangan mikir apapun sebelum mikir ilmunya. Jangan ngomong susah. Gak ada itu susah. Cari ilmunya, pasti mudah, dan mudah. Jadi yang buat susah gara-gara apa? Gak tahu ilmunya. Makanya Allah Ta'ala berikan pada Nabi Adam alaihissalam pertama kali al-ilm. Nabi Adam dikasih ilmu dulu. Kemudian disuruh pamerkan ilmunya. Pamerkan ilmumu, panggil malaikat semua. Coba malaikat sebutkan itu apa? Malaikat. Karena enggak tahu ilmunya, ya mumet. Apa kui? Apa itu? Enggak tahu ilmunya. Nabi Adam yang tahu ilmunya baru diciptakan, tahu ilmunya. Sebutkan apa itu? Blung, selesai. Jadinya mudah. Asal tahu ilmunya. Hidup kok susah, berarti antum gak tahu ilmunya. Hidup kok susah buat saya, berarti saya gak tahu ilmunya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan kepada kita semua. Allah pengen kita menjalaninya dengan mudah, asal kita nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ilmunya. Kata Allah kan begitu. Kalau kamu ikuti ilmunya, semua jadi mudah. Nah sebetulnya ilmunya banyak. Ini salah satu rahasia yang ya mendasar tapi paling dalam. Pertanyaan saya, mau ndak ilmunya? Mau ndak ilmunya? Bayar bro. Orang sekarang mau kaya suruh bayar, betul? Ikut seminar ini, seminar itu bayar dia mau. Mau dapat gelar ini sekolah 20 tahun bayar mau. Di majelis ilmu gratis. Ilmunya gratis dibagi share oleh para ulama. Tinggal satu, apa? Amalkan. Gratis ilmu ini, silahkan siapapun pakai amalkan. Tapi harus dipahami ilmunya. Nah, siap belajar paham enggak ini? Penasaran? Penasaran? Alhamdulillah, berarti antum semua ahli ilmu. Ya karena orang kalau penasaran sama ilmu berarti dia ahlinya, pengen tahu. Dalam kehidupan dan setelah kehidupan, di alam yang nyata maupun alam yang tidak kasat mata. Hanya ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan itu enggak ada yang lain, hanya satu. La ilaha illallah. Hanya ada satu Allah, enggak ada yang lain. Dahulu sampai kapanpun juga yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa hanya Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah. Enggak ada penguasa lain. Enggak ada sesuatu yang bisa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan sama Allah namanya apa? Ciptaan. Namanya ciptaan. Nah ciptaan itu biasa dalam bahasa Arab yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Jadi makhluk itu artinya ciptaan. Boleh saya ulangi? Ini penting soalnya, pelan-pelan ya. Di jagat raya ini alam semesta yang ada hanya dua poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan yang menciptakan. Siapa Tuhan? Allah. Satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah ciptaannya Allah. Namanya makhluk. Di antara ciptaannya Allah itu ada hewan. Di antara ciptaannya Allah itu ada tumbuhan. Di antara ciptaannya Allah itu ada udara. Di antara ciptaannya Allah itu ada air. Semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan fatal makhluk ketika dia mengandalkan makhluk dan dia melupakan khalik. Kesalahan fatal makhluk ciptaan adalah dia mengandalkan ciptaan dan melupakan yang menciptakan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan itu punya kuasa? Tidak.
Apakah ciptaan itu punya kekuatan? Tidak. Apakah ciptaan itu kuat? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kemampuan? Tidak. Karena itu kata kunci la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kalau diberi oleh Allah. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah nggak kasih, nggak bisa kuat. Udah dikasih sama Allah, nggak diizinkan, nggak mungkin itu berfungsi. Semua kendali dalam kekuasaan Allah. Kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia berhubungan dengan makhluk, entah namanya pasar, entah namanya toko, entah namanya obat, entah namanya perawatan, entah namanya perencanaan, entah namanya strategi, entah namanya apapun, ciptaan, dan dia andalkan semua itu. Dia andalkan semua itu. Lupa dia, kalau yang namanya makhluk itu tadi, gak bisa apa-apa. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau udah benar landasan berpikirnya seperti ini, berarti enaknya nomor satu kita hubungin siapa dulu? Yang menciptakan, yang punya kuasa, yang memiliki segala-galanya. Siapa itu? Allah. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya pakai sarana itu, saya gunakan sarana itu, saya manfaatkan sarana itu. Izinkan dia bekerja untuk saya. Izinkan dia bisa menghasilkan untuk saya. Izinnya dari kamu ya Allah. Kamu yang beri, kamu yang kuatkan, kamu yang wujudkan ya Allah. Tolong saya. Selesai masalah. Tapi cek juga hidupmu. Ayo cek hidupmu. Ayo cek hidupmu. Apa yang kamu andalkan? Ting, 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 ting.